Saya awali dengan kata-kata Alhamdulillah, salam Teuiran. Sebenarnya lebih berbobot tadi pembicaraan dari musola. Materi ceramah saya sudah didahului oleh beliau. Karena itu entah dari mana dapat itu memang benar itu kasus, dan hebat banget seorang insinyur Pak ya, kok bisa terpikir mengumpulkan kasus-kasus seperti itu, hebat. Oke, yang saya hormati Bapak Gusola dan Ibu, dan juga seluruh pimpinan Teuiran yang ada di sini, dan rekan-rekan saya mahasiswa. Kesempatan ini memang sangat berharga dan saya sangat kagum karena saya dari background yang berbeda, tapi tadi malam saya datang ke komplek pesantren, ternyata pesantren itu tidak seperti seseram yang diduga orang. Tadi malam saya lewat dari depan gedung ini disalami oleh begitu banyak santri. Saya masukkan di Instagram dan sudah 600.000 viewernya, dan semua memuji Teuiran. Ya, saya kira itu suatu yang sangat hebat. Mudah-mudahan saya sering-sering diundang ke sini. Oke. Topik adalah giat menjadi pengacara handal dan profesional, dan oleh beliau ditambah terkenal. Memang profesi pengacara itu adalah profesi yang hidup dalam dunia kompleks. Dalam dunia kompleks itu kita harus akui, sehingga diperlukan, namanya juga dunia kompleks, diperlukan modal-modal dan kualifikasi bagaimana cara menghadapi konflik. Karena setiap Anda masuk ruangan, lawan Anda itu mau menjatuhkan Anda. Itu secara psikologi begitu. Jadi kalau Anda tidak siap, bagaimana kau bisa menaklukkan secara mental, termasuk di persidangan? Dan ini memang bukan proses yang dapat begitu saja, tapi banyak saya dapat ini dari pengalaman praktek selama 36 tahun. Jadi saya sudah 36 tahun praktek, tapi umur masih 35 plus. Oke. Saya awali dengan sejarah biar mungkin tahu kenapa saya bisa bicara begini. Saya dulu masuk fakultas hukum itu adalah buangan. Tidak pernah kepikir masuk fakultas hukum karena taunya yang mertua cepat suka itu adalah insinyur sama dokter. Kalau mahasiswa kedokteran sama ITB yang datang ke rumah cewek, ibu-ibu mertua yang sebagian besar mata duitan bukan main sukanya. Tapi kalau fakultas hukum yang datang, boro-boro dikasih minum. Saya masuk fakultas hukum bukan karena saya mau, karena saya nggak lolos ITB. Akhirnya gelombang kedua masuk Unpar. Tapi saya begitu saya masuk, saya sudah sadari saya berbakat. Sehingga dalam sejarah fakultas hukum Unpar, saya dapat buku 2 kali karena prestasi dari orang yang Anda kenal, yaitu Profesor Subekti yang nulis Norma Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung, dan Ibu Retno Wulan Sutantio yang pengarang buku hukum acara perdata yang kesakitan buku. Dan saya lulus paling cepat 3,5 tahun, itu pun dengan banyak teknik nipu-nipu biar cepat lulus. Dan saya lulus fakultas hukum umur 20 tahun, belum nyampe 21, tahun 81, langsung masuk di kantornya pengacara OCK Ligis. Ini nanti ada sejarahnya. Seorang pembalap terkenal mengatakan, buatlah idolamu menjadi sainganmu. Artinya apa? Kalau idola kamu kan berarti lebih hebat dari kamu. Tapi kalau meningkat menjadi saingan berarti kau hebat. Itulah bukti sejarah. OCK Ligis adalah idola saya. Waktu saya kerja pertama kali sama dia tahun 82, gaji saya cuma 200.000 di dia, di Glodok.
Tapi 10 tahun terakhir ini sebelum dia masuk penjara, dia menjadi saingan saya. Hampir semua perkara kakak lawan saya dia. Terjadilah kata pepatah, buat idolamu menjadi sainganmu. Demikian juga Ageng Buyung Nasution. Sesudah saya masuk kerja di kantor Buyung OCK Lilis, tiba-tiba ada iklan di Kompas, katanya ada kantor pengacara. Saya iseng melamar. Disitulah saya tahu bahwa ternyata dunia pengacara itu bukan hanya dunia cerai atau perselingkuhan. Saya masuk ke kantor Ageng Buyung, semuanya bule-bule. Saya terkejut, kok ada pengacara bule-bule? Namanya waktu itu Nasution Lubis Hadiputrato, dan ini sekarang kayak Hadiputrato itulah pendiri sekarang dari Lopem HHB Hadiputrato Hadinoto yang lawyernya 300 orang. Waktu saya masuk di kantor Buyung, bule-bule di tiap hari Minggu, hari Jumat harus lapor pekerjaan, dan saya tidak bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi hanya modal nyali. Sebelum saya masuk kantornya Buyung, saingan saya utama adalah Ketua Peradi sekarang, Otto Hasibuan. Dulu saya menang gara-gara dia umur 27, saya masih umur 21. Akhirnya saya lolos. Disitulah saya menyadari ternyata dunia pengacara itu bisa mewah. Semua pakai Mercedes Benz. Sementara dulu pengacara di Bandung pakai Kijang Butuh, udah itu Kempes Bandung dulu kan. Tapi tiba-tiba ada panggilan datang dari Profesor Subekti lagi, dekan Fakultas Hukum Parahyangan. Saya dikirim ke Bank Indonesia testing. Etapa testing masuk jadi calon pimpinan. Gubernur yang sekarang adalah teman kelas saya. Masuklah saya meninggalkan ke Bank Indonesia dengan pamit kepada Ageng Buyung. Sejak muda ini juga perlu untuk menjadi pengacara handal. Nyali sangat perlu. Kamu harus berani membangun nyali kamu dari awal. Waktu saya keluar dari Buyung, dia sangat terkejut betapa banyak orang mau masuk ke sana, tapi saya minta keluar. Ditanya sama saya sama Ageng Buyung, kenapa? Saya terpaksa kasih alasan, saya ngarang. Saya diminta bapak saya harus dari pegawai negeri. Ditanya lagi, oke, minta surat dari bapak kamu, katanya. Aku pusing rumah Ageng Buyung di Menteng Jakarta, bapak saya kita Manuli. Gimana caranya nih? Otak saya langsung menyala. Langsung saya pergi ke Senen, ketik di sana. Saudara Ageng Buyung, anak kami ini mau dana-dana, aku tanda tangan sendiri. Beres. Ya, beres. Okay. Terus masuklah Bank Indonesia. Di Bank Indonesia adalah masa yang paling suram karena tidak cocok bidang kerjanya dengan saya. Di mana saya harus satu kelas dengan orang-orang yang terbaik dari seluruh universitas, tapi beda jurusan. Kita harus belajar accounting satu ruangan sama akuntan, ya pasti kita kalah lah. Akhirnya saya tidak mau belajar. Pada saat ujian di Bank Indonesia, saya bahkan nggak tahu di mana debit kredit. Bayangkan debit kredit aja nggak tahu, sementara dikasih kertas segini banyak. Tapi lagi-lagi saya nggak mau lalu, saya nggak mau nilai saya nol. Malam-malam saya bergerilya, saya cari dosennya. Jangan saya bikin nol, bikin 9, gue bilang, gua kasih amplop. Lolos saja. Tapi saya udah berencana harus keluar. Cuma gimana cara keluarnya? Karena di kontrak ada ganti rugi. Ternyata saking beratnya pendidikan di Bank Indonesia itu udah disiplin kayak tentara. Ada satu angkatan saya namanya R ya, dan lulusan ITB. Saking stresnya mandi di pancoran Monas siang-siang. Karena dialah yang stres pertama, aku stres kedua. Akhirnya tapi otak licik saya tetap jalan. Waktu saya dipanggil oleh direksi Bank Indonesia, karena saya tidak mau absen lagi. Nah, soalnya kenapa saya nggak kuat? Pertama saya nggak ngerti kerjaannya, neraca ada segitu. Apa? Udah itu di sana kerja memang sampai juga terus-terusan kamu biaya hidupnya. Sakit dimanapun dikirim, tapi susah kaya gitu loh. Saya bertanya, kamu udah kerja berapa tahun? 20 tahun. Kok masih kijang terus gitu loh? Saya salahnya udah keburu tahu pengacara internasional sebelumnya. Itu yang meracuni otak saya.
Akhirnya saya dipanggil direksi oleh Bank Indonesia. Ditanya, saya udah tahu tekniknya. Ini saya harus keluar. Begitu masuk ruangan sudah ada dokternya, tim lengkap. Dan ini true story. Ya, namanya siapa? Katanya kan? Saya langsung nggak persis kayak Mr. Bean. Saya nggak bilang nama saya. Namanya siapa? Jawab saya. Oh. Dokternya bilang, ini udah parah loh. Kasih izin cuti 3 bulan dengan tanggungan kantor di. Begitu saya keluar dari ruangan itu, saya lagi-lagi ke bagian administrasi, ketik lamaran. Saya harus menjadi pengacara internasional. Saya lamarlah kantornya Dr. Nono Anwar Makarim yang sekarang kantor terhebat juga di Jakarta, yang anaknya Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek. Nadiem itu waktu saya kerja di bapaknya masih kecil, sekarang udah triliunan hartanya. Hanya dengan bermain-main motor begini. Hanya dengan pesan martabaknya ya bisa triliunan. Ya. Lagi-lagi di Makarim Thailand. Gimana caranya agar saya masuk? Ini kan bule-bule semua di sana. Soalnya di Makarim Thailand itu pengacaranya setengah orang bule. Lagi-lagi ide keluar, saya bikin surat. Saudara Nono Anwar Makarim, ini adalah murid saya yang terbaik. Ya, karena dulu waktu saya di Bank Indonesia yang tanda tangan rekomendasi Profesor Subekti, cuma udah habis kopinya. Saya ketik lagi, salam dari saya Profesor Subekti, saya tanda tangan. Pak Makarim langsung bingung, oh, Pak Bekti mau sponsorin kamu, ya langsung saya masuk. Padahal waktu saya di Bank Indonesia, saya pernah mau minum baygon. Sudah saya pegang baygonnya, mau bunuh diri. The true story. Udah pernah ini di infotainment juga. Karena apa? Saya di kelas kayak gini segini banyak, saya merasa nggak mampu sementara saya jadi muara terus. Jadi minder dan otak jadi rusak. Tapi yang bikin saya tiba-tiba sadar adalah pas saya mau minum itu baygon di depan rumah saya waktu di Sunter. Orang tukang becak lagi main gaplek ketawa-ketawa. Baru saya sadar, tukang gaplek aja bisa happy. Saya di Bank Indonesia SK, saya buang baygonnya, dan disitulah momen dalam kehidupan saya tekad. Dan itulah bagi adik-adik kelas bahwa tekad dan motivasi adalah awal dari kesuksesan. Hampir semua orang terkenal kalau you baca, semuanya motivasinya karena tekadnya yang kuat. Saya adalah orang yang kalau masuk toko buku pasti mencari sejarah orang terkenal. Hampir seluruh orang terkenal saya baca, termasuk mafia-mafia top di Amerika, di Inggris, saya punya semuanya. Karena itu sebagai bahan bagi saya, tanpa sadar masuk ke pori-pori tubuh saya. Inilah terakhir yang saya bikin, nanti saya akan ceritakan ini. Ini adalah pendiri Huawei, umur 18 tahun, masih tinggal di gunungan sangat miskin di Cina, dan sekarang merajai dunia telekomunikasi, bahkan Amerika ponsel dia bikin. Umur 18 masih di perguruan. Oke, kembali kepada topik. Jadi how to menjadi pengacara? Tentu penampilan. Ini penampilan itu bagi saya perlu. Ini baru hot. Karena dengan penampilan Anda itu langsung kelihatan seolah berbobot dulu. Jadi secara image Anda sudah kelihatan berisi gitu. Bukan maksud pamer, enggak. Penampilan itu sangat perlu, cara berpakaian. Kalau Anda mau cara berpakaian ke orang Jepang, itulah cara berpakaian yang paling simpel tapi sangat berwibawa. Orang Jepang tidak akan mungkin pakai pakaian begini ke kantor. Kalau Anda mau lihat cara berpakaian orang Jepang, pergi ke Mid Plaza sama Sudirman Tower di Sudirman Jakarta, itu Jepang semua tuh. Sopan-sopan dan pakai jas. Kalau Anda mau lihat cara berpakaian orang go internasional, pergi ke bank-bank Citibank, HSBC,
itu adalah putra-putra Indonesia yang hampir semuanya sekolah luar negeri. Jadi penampilan itu sangat perlu dulu sebagai modal awal. Saya Senin sampai Jumat tidak pernah lepas dari jas. Senin sampai Jumat saya tidak pernah lepas jas, selalu pakai jas terus. Walaupun bisa beli pakaian yang mahal, tapi selalu pakai jas. Ya, dan rata-rata selalu tidak pernah baju putih, selalu kemeja putih. Kali ini karena biar matching, saya paksakan baju lain. Ya. Nah, penampilan. Karena itu sangat, pada saat kau menghadapi lawan, you need self confidence. The way you look harus convincing, meyakinkan gitu. Ya, wanita harus apa namanya pakai yang kayak jas itu, blazer. Ya, ini wanita ya. Tapi di sini komplek pesantren saya nggak bisa ngomong aneh-aneh. Pengacara perkara di Indonesia ini jarang wanita cantik, tahu kenapa itu? Jarang sekali. Banyak kan yang sukses itu pengacara dari kampung saya. Ya udah tahu lah, Mike Tyson gitu. Banyak pengacara-pengacara tinggi itu dari corporate. Oke. Dalam praktek ada dua praktek sekarang ini di Jakarta. Litigasi itulah yang ke pengadilan, corporate itulah yang menangani kontrak-kontrak. Ya, di Jakarta corporate ini sudah menggurita. Ada hampir 20 kantor pengacara di Jakarta yang corporate, yang pengacaranya dia tahu lebih dari 200 orang, dan dia adalah bagian dari grup franchise dari asing. Jadi semua kantor pengacara di dunia dia buka cabang di seluruh dunia, di seluruh kota. Misalnya Hadi Putranto Hadinoto, pengacaranya 300 orang. Dia link dengan Baker McKenzie. Baker McKenzie adalah salah satu kantor pengacara di Amerika yang berbisnis seperti McDonald. Dia punya cabang di seluruh dunia. Ya, jadi itulah corporate. Satu lagi yang khusus perkara. Apa kelebihan saya? Karena saya dua-duanya saya miliki. Saya 20 tahun corporate di Makanan Daerah, jadi jogosnya orang bule, dan kemudian litigasi. Jadi saya menguasai corporate dan litigasi. Dan saya 4 tahun dikirim ke Australia, kerja di kantor pengacara yang pengacaranya lebih banyak dari yang di ruangan ini, 700 orang. Seperti yang Anda lihat di film-film. 4 tahun saya di Sydney. Bekerja tiap hari. Ya, jadi penampilan itu sangat perlu. Oke? Kenapa penampilan sangat perlu? Ya itulah, kalau Anda bersidang arbitrasi di Singapura, orang-orang bule itu gampang kalau melihat kita tampangnya lusuh, langsung dianggap remeh. Orang asing kan begitu kan, apa adanya. Ya, jadi penampilan sangat perlu. Kalau saya sudah biasa saya berhadapan dengan puluhan pengacara bule, malah saya duluan yang angkat kaki ke meja. Dengan gaya gue segala macam, akhirnya itu sangat perlu modal awal itu. Ya, jadi penampilan. Oke. Yang kedua, tujuanmu apa? Nah, ini yang penting. Dari awal kamu harus menentukan lu mau jadi apa. Gak mungkin kau pengacara internasional di kota kecil. Kamu harus angkat koper berangkat ke Jakarta. That's the only choice. Karena semua kasus internasional adanya di Jakarta. Semua corporate besar adanya di Jakarta. Dan to be a good lawyer, lu mau gelarnya 30 pun itu nggak bermanfaat. Itu hanya awal. Jam terbang adalah fokus utama. Jam terbang praktek adalah modal awal to be a top lawyer. Jam terbang. Apalagi kalau corporate, hampir semuanya bahasa Inggris hukum. Yang dosen bahasa Inggris pun belum tentu ngerti bahasanya. Saya dulu sampai satu rumah folder saya hanya berisi catatan saya. Ini artinya ini artinya ini. Karena apa? Mau tidak mau kan kita harus belajar. Ya, karena itu di kursus LIA pun itu nggak ada.
Sementara kita dalam berdebat, tiap hari bicara hukum. Kadang-kadang kita kompres call dengan 3 negara, semua yang kita hadapi itu pengacara. Bahasa Inggris hukum. Ya, jadi bagaimana bisa kita mampu mengutarakan kalau kita tidak mampu berbahasa dia. Jadi sekali lagi, Anda boleh mulai sekarang, para generasi muda yang mau jadi top lawyer, lihat di internet nama-nama pengacara, kantor pengacara yang link dengan dunia asing, itu Anda coba-coba melamar. Misalnya Hadi Putranto, Hadi Noto, itu lawyernya 300 orang berkantor di Gedung Bursa. Kemudian Makarim Taira, ya banyak sekali. Dan kehidupannya Anda mau tahu sangat keras. Hidupnya di kantor tiap hari. Kadang-kadang isu bond sekian miliar dolar harus selesai. Saya punya 3 anak, semuanya lulus fakultas hukum dari Inggris. Putri saya Felicia, umur 21, pernah kuliah hukum di Harvard dan terakhir lulus fakultas hukum dari Queen Mary. Sekarang masuk di grup law firm internasional PwC, PricewaterhouseCoopers, yang gabung dengan lokal. Subuh jam 6 udah berangkat, sama saya ingat sama saya. Subuh jam 6 udah berangkat, pulang jam 2 subuh lagi. Tiap hari begitu, itulah corporate. Tapi kalau Anda melakukan itu 5 tahun, tanpa sadar, kamu sudah menjadi legal minds. Otak kamu itu sudah terbentuk menjadi mesin hukum yang mampu memproduksi kata-kata hukum dan berpikir out of the box. Itu seorang yang sukses itu, lawyer harus mampu berpikir out of the box. Artinya apa? Hitungan detik otak kamu itu bisa mencari solusi. Hitungan detik itu memang ada faktor biologis juga. Faktor lahir dari kandungan ada. Makanya ada yang bilang ada born to be a lawyer. Ada 3 jenis lawyer. Born to be a lawyer sudah lahir dari kandungan, otaknya itu sudah otak lawyer. Kedua, lawyer biasa, tapi kalau berubah dikit nggak mampu berpikir. Yang ketiga, lawyer yang cuma menangani perselingkuhan karena ngejar-ngejar janda yang sering ada di TV kan, yang selalu musuhin saya. Ya, jadi sangat perlu jam terbang itu. Ya, Anda jangan bermimpi bisa jadi top lawyer tanpa jam terbang pernah jadi anak buah. Itu aja. Jangan langsung. Enaknya kalau di kantor pengacara raksasa itu kolornya pun besar sehingga cukup untuk hidup sambil belajar. 5 tahun Anda udah jadi. Habis itu terserah Anda mau buka sendiri atau gimana. Dan tanpa sadar, you punya legal minds itu terbentuk. Saya kasih contoh nih, ya. Bagaimana cara legal minds terbentuk ya? Mungkin yang mengerti kasus kepaiditan. Ada satu kasus yang pernah heboh di dunia internasional itu 1,5 tahun lalu. Standard Chartered Bank meminjamkan uang $1 miliar ke klien saya. Jangan memberikan agunan fidusia atas batu bara di perut bumi. Yang kebetulan klien saya ini pemegang IUP pertambangan. Tiba-tiba nggak bisa bayar utang. Akhirnya di PKPU kan, diajukan PKPU ke pengadilan niaga dan harus voting. Anda tahu kan kalau yang mengerti kepaiditan ada 2 jenis struktur kreditur secure kreditur atau pemegang agunan atau separatis, satu lagi unsecure atau konkuren yang tanpa agunan. Ini harus voting ini. Anda akan pailit kalau votingnya tidak menang, yaitu antara lain 2/3 dari jumlah hutang. Ya, salah satu kreditur waktu itu adalah Standard Chartered Bank. Tagihannya sendiri sudah $1 miliar. Sementara saya harus memenangkan voting 2/3 dari jumlah utang. Bagaimana bisa mungkin lagi melawan dia?
sudah tinggal setengah jam mau voting di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saya sudah keringat banjir karena pasti pilot dengan saya. Bule-bule dari banknya sudah pada muka ketawa, sudah senyum-senyum, pakai jas keren-keren, memandang remeh sama saya. Intinya lu bakal pilot deh klien kamu. Tiba-tiba keluarlah out of the box. Tahu nggak apa yang saya pakai? Pelajaran waktu SD, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kan saya harus batalkan dia punya fidusia agar tidak bisa ikut voting sebagai kreditur separatis, secure kreditor. Saya bilang fidusia, agunan fidusia kamu atas batu bara di perut bumi cacat. Karena apa? Itu kan milik negara kan. Tiga-tiga seluruh kekayaan di perut bumi. Sementara fidusia kan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Artinya kredit debitur tersebut harus jadi pemilik. Lalu gimana jadi pemilik? Itu milik negara. Nggak boleh voting. Menang saya. Out of the box. Hanya tempo setengah jam saya menghasilkan sukses fee jutaan dolar. Karena tagihannya sendiri hampir 4 triliun. Itulah contoh out of the box. Itu semua kau bentuk, you punya otak itu menjadi seperti mesin hukum gitu. Dan jam berapapun ditanya langsung. Ya. Oke, kalau boleh sambil lihat yang pegang fotonya boleh, ya foto-foto dulu yang jauh sekali. Ya, Anda bisa lihat di sana bukti sejarah.